Semua berawal dari biasa aja, tapi berakhir jadi kejadian yang bikin panik. Siang hari itu Rina cuma mau masak. Rina terlihat sibuk di dapur. Dia sedang memasak untuk makan siang bersama Yuta dan Mio. Tapi siapa sangka, satu kesalahan kecil bikin semuanya berubah. Kak Rina, makasih ya. Masakannya enak banget. Iya, sama-sama Yuta. Semuanya terlihat normal. Mereka makan bersama dengan suasana hangat dan bahagia. Sore harinya, Rina berpamitan karena mau menginap di rumah Bibi Sakura. Yuta, Mio, Kak Rina pergi dulu ya. Besok pagi Kak Rina pulang. Kalian hati-hati ya di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon Kak Rina ya. Iya Kak, tenang aja. Semua aman. Mereka saling dadah tanpa tahu. Sesuatu sudah terjadi di dapur. Bye-bye. Kabarin kita kalau udah sampai ya. Bye-bye. Ternyata Rina lupa mematikan kompor setelah masak tadi siang. Api kecil yang awalnya biasa saja, perlahan membesar karena tidak ada yang menyadari. Mio udah sore, ayo kita masuk. Iya Kak Yuta, Mio juga mau istirahat. Jangan lupa kunci pintunya ya Mio. Kita harus berhati-hati di rumah. Kak Yuta juga mau langsung istirahat Mio. Iya Kak, semua aman. Malam pun tiba. Yuta dan Mio sudah tertidur pulas. Kondisi rumah semakin panas. Api mulai membesar dan merambat ke ruangan lain. Tiba-tiba asap memenuhi rumah. Malam semakin larut. Yuta dan Mio tertidur lelap tanpa menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Tiba-tiba, Yuta terbangun. Duh, pakai acara pengen pipis lagi tengah malam begini. Masih ngantuk banget ini. Yuta bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Namun saat pintu dibuka, Yuta terdiam. Ruang tamu sudah dipenuhi asap tebal dan cahaya api terlihat membesar di beberapa sudut ruangan. Mio bangun. Tolong. Di dalam kamar, Mio yang masih tertidur tiba-tiba mendengar suara samar Yuta minta tolong. Astaga, apa yang terjadi? Mio buru-buru bangun dan membuka pintu kamar. Lalu Mio melihat Yuta sudah tergeletak tidak jauh dari pintu. Seketika wajahnya berubah panik. Ruangan sudah dipenuhi asap tebal dan cahaya api terlihat menyala di beberapa bagian rumah. Mio berusaha mendekat untuk menolong Yuta, namun udara semakin sulit dihirup. Asap membuat Mio mulai merasa pusing dan lemas. Api kini sudah terlihat jelas dari luar rumah. Cahaya merah menyala menerangi malam yang gelap. Malam itu sebenarnya terlihat tenang, sampai tiba-tiba beberapa warga mencium bau aneh. Mereka pun keluar rumah untuk memastikan. Namun saat melihat ke arah rumah Yuta dan Mio, mereka terkejut. Asap sudah mengepul dari bagian atas rumah. Astaga, lihat itu, rumah Yuta Mio kebakaran. Warga yang mencium bau asap langsung kaget saat melihat rumah Yuta dan Mio sudah dipenuhi cahaya api. Mereka langsung berlari mendekat untuk memastikan keadaan. Asap terlihat keluar dari jendela, dan api mulai membesar di dalam rumah. Salah satu warga langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Halo polisi, tolong cepat datang. Ada kebakaran besar di rumah Yuta dan Mio. Dan sekarang apinya sudah menyebar. Baik, kami terima laporannya. Tim sudah kami kirim ke lokasi sekarang juga. Lindungi diri Anda dan warga lainnya. Jangan mendekati api. Bantuan akan segera tiba. Baik, ambulans sedang diberangkatkan ke lokasi. Jika ada korban di dalam, jangan mencoba masuk tanpa perlindungan. Tim medis akan segera tiba. Baik, laporan kami. Terima. Tim pemadam segera menuju lokasi sekarang juga. Tolong menjauh dari area api dan pastikan warga lain dalam keadaan aman. Malam yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara sirine yang bersahut-sahutan. Kendaraan darurat melaju kencang, berpacu dengan waktu. Setiap detik sangat berarti. Petugas di dalam mobil sudah bersiap menghadapi situasi terburuk. Mereka tahu ada nyawa yang harus segera diselamatkan. Jarak menuju rumah Yuta dan Mio terasa begitu panjang, tetapi mereka terus melaju tanpa ragu. Di kejauhan, cahaya api sudah terlihat membara di langit malam. Semua berharap mereka tiba sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, mobil polisi tiba lebih dulu di depan rumah Yuta dan Mio. Polisi segera turun dan mengamankan area, meminta warga menjauh agar tidak terjadi hal yang lebih berbahaya. Petugas pemadam turun dengan cepat, membawa selang dan perlengkapan pelindung. Tanpa membuang waktu,
Mereka langsung menyemprotkan air ke arah api yang membesar. Air menyembur deras, berusaha menahan api agar tidak semakin meluas ke bagian lain rumah. Setelah api mulai terkendali dan situasi sedikit lebih aman, tim medis segera masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan Yuta yang sudah tergeletak dan tidak mampu berdiri. Begitu sampai di luar, Yuta langsung dibawa masuk ke dalam mobil ambulans. Tak lama kemudian, petugas kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari Mio. Beberapa menit yang terasa begitu lama, akhirnya Mio juga berhasil ditemukan. Petugas dengan sigap membawa Mio keluar. Pintu ambulans tertutup rapat. Sirin kembali berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Ambulans melaju cepat menuju rumah sakit, membawa Yuta dan Mio yang membutuhkan pertolongan segera. Malam itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Satu kelalaian kecil bisa berujung pada kejadian besar. Kejadian ini mengingatkan kita semua untuk selalu memastikan kompor dan peralatan listrik dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah atau sebelum tidur. Karena keselamatan keluarga adalah yang paling utama. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.